A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang tanda-tanda orang yang sudah masuk pada tahap haqqul yakin. Orang-orang ini adalah sudah di atas ilmu yakin dan ainul yakin. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menceritakan tentang tingkatan yakin. Yang pertama adalah yakin pada tingkat ilmu. Yang kedua adalah yakin pada tingkat ain atau mata. Dan yang ketiga pada tingkat haqqul yakin. Ada banyak riwayat yang menunjukkan sahabat Nabi sudah memasuki tahap haqqul yakin. Artinya dia atau mereka tidak pada taraf melakukan penalaran, pada taraf ilmu, pada taraf menduga-duga bahwa ketika ada asap, kemudian ada api. Kemudian praduga itu dibuktikan dengan melihat dan matanya melihat memang ada api. Dugaannya betul ada api. Tetapi bagaimana api itu dirasakan? Kemudian pada taraf haqqul yakin inilah orang-orang atau sahabat Nabi merasakan bahwa api itu panas. Artinya dia atau mereka sahabat-sahabat Nabi sudah melihat haqqul yakin, yaitu alam akhirat. Dia tidak hanya melihat api di dunia yang bisa ditandai, dicari ketika ada asap. Kemudian dia melihat api dan menyentuh api itu di dunia. Tetapi api yang ada di akhirat itu juga ada tanda-tanda ketika bisa dirasakan pada kondisi haqqul yakin yang masih berada di dunia. Dikatakan dalam suatu riwayat, keyakinan mengangkat kedudukan seorang manusia menuju kedudukan tinggi. Dan Rasulullah ketika mendengar bahwa Nabi Isa berjalan di atas air, Rasulullah merespon, seandainya Isa memiliki keyakinan yang lebih baik, dia akan berjalan di udara juga. Pernyataan Rasulullah ini melukiskan tingkat keyakinan yang tinggi. Bahkan para nabi tidak di atas pijakan yang sama. Sebagian memiliki keyakinan lebih. Mereka karenanya berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Sebagaimana para nabi memiliki tingkatan-tingkatan keyakinan yang berbeda, begitu pula orang-orang beriman. Seorang manusia yang memiliki tingkatan keyakinan yang lebih baik, tentu saja melihat kekuasaan dan kekuatan hanya dalam tangan Allah dan tekun beribadah kepadanya di antara orang banyak maupun saat sendirian. Ada atau tiadanya, lebih kurang, diapresiasi atau depresiasi, dalam keadaan kemuliaan atau kehinaan adalah sama saja. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Beliau melihat di antara jemaah ada seorang pemuda yang tertidur sejenak dan kepalanya condong mengarah ke dadanya. Kulitnya kuning, tubuhnya kurus dan matanya cekung ke dalam. Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, bagaimana engkau melewati tadi malam?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku melewatinya dengan keyakinan." Rasulullah heran dengan jawaban itu. Lalu
Beliau mengatakan kepada pemuda itu, untuk apa setiap keyakinan ada tandanya? Apa tanda di balik keyakinanmu? Dia menjawab, inilah efek-efek dan konsekuensi-konsekuensi dari keyakinanku. Dia telah membuatku sedih. Maksudnya Allah. Allah telah membuatku sedih. Allah telah menjadikanku terjaga untuk salat malam. Allah membuatku terus berpuasa sepanjang hari. Aku telah menjadi tidak tertarik pada urusan-urusan dunia. Seolah-olah kini aku melihat Tuhanku di langit. Aku tahu dia menangani urusan-urusan manusia. Seakan akan semua manusia sedang berkumpul di hari akhirat. Aku rasa aku berada di antara mereka. Tampak seolah-olah aku melihat para penghuni sorga sedang menikmati kesenangan-kesenangan dan memiliki saat-saat yang baik. Seolah-olah aku melihat para penghuni neraka sedang menjerit dan meminta tolong. Seolah-olah aku mendengar suara para penghuni neraka. Kemudian setelah Rasulullah mendengar pernyataan-pernyataan ini, mengatakan kepada para pengikutnya, Allah telah menyinari hati ini dengan cahaya. Lalu beliau berkata pada pemuda itu, tetaplah pada kondisi pikiran ini, pada kondisi status usahamu, status ikhtiarmu. Si pemuda berkata, wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah untuk menjadikanku sebagai syahid dalam peperanganmu yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu ikut serta dalam salah satu perang suci bersama Rasulullah. Dia menjadi syahid ke-9 yang gugur dalam perang itu. Riwayat lain mengatakan Rasulullah bertemu Haris bin Malik bin Nu'man Ansyari dan bertanya kepadanya, apa kabarmu Haris? Dia menjawab, aku seorang mukmin sejati. Rasulullah berkata, bagi segala sesuatu harus ada buktinya. Apa bukti di balik ucapanmu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak tertarik pada dunia ini. Pada malam hari, aku bangun untuk melaksanakan sholat malam. Pada siang hari, aku berpuasa dan udara panas, aku sangat dahaga. Seolah-olah aku melihat Tuhanku di langit. Dia di sana meminta pertanggungjawaban manusia atas apa yang mereka lakukan. Aku melihat para penghuni surga, mereka saling bertemu satu sama lain. Kemudian seolah-olah aku mendengar rintihan-rintihan para penghuni neraka. Rasulullah berkata mengenai pemuda ini, dia adalah hamba Allah yang hatinya telah menjadi tercerahkan dengannya. Lalu beliau mengatakan kepada pemuda itu, engkau telah mendapatkan penglihatan batin. Istiqomahlah dengan keadaan ini. Si pemuda berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sudilah kiranya engkau mohon kepada Allah agar menjadikan aku salah seorang syahid di antara pasukanmu. Rasulullah mohon kepada Allah untuk memberikan kesyahidan kepada Haris. Beberapa waktu kemudian Haris termasuk di antara pasukan yang dikirim untuk berperang. Dia membunuh 8 orang musuh, kemudian syahid. Demikian kisah sahabat Rasulullah yang telah masuk pada tahap hakul yakin. Semoga kita tidak berhenti pada keyakinan ilmu atau keyakinan pada level ilmu penalaran. Tidak hanya maju ke depan satu langkah pada level keyakinan ainul yakin atau dengan mata, dengan indera kita. Kita harus melampaui penalaran, pemikiran, praduga, akal manusia, dan indera kita untuk memuaskannya. Tapi lebih daripada itu, harus melampaui keduanya dan masuk pada dimensi keyakinan yang hak atau hakul yakin. 3 tingkatan ini ada di dalam Al-Quran. Semoga kita bisa mempraktekannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.